Shalom Minggu semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat hari Paskah. Kita mengucap syukur pada hari ini, kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semua, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan yang mengatakan, "Halo, halo, hola, apa kabarmu?" Adik-adik, sekarang kita mau membuka ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk limpahan Tuhan kepada kami semua. Hingga pada hari ini kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji-pujian kami, firman Tuhan yang akan kami dengarkan, dan doa-doa kami juga, kiranya semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lanjut ibadah kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca pengakuan iman kita mau nyanyi mengangkat pujian yang mengatakan tanda paku di kaki dan di tangan. Tanda cintanya Tuhan.
semuanya, kita akan mengucapkan pengakuan iman gereja baik. 1, 2, 3. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan mengangkat pujian yang mengatakan, bangkit serukan nama Yesus. Kita akan belajar firman Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan kita sudah bangkit. Kalau Tuhan bangkit, nama perayaannya apa? Paskah, benar. Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, kita mau melihat bahwa dengan Tuhan Yesus bangkit, maka kita pun harus bangkit, ya. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Percaya deh, anak-anak Tuhan atau anak-anak sekolah minggu sudah mempersiapkan firman Tuhan. Atau nanti kamu juga boleh nonton filmnya, ya, yang bercerita tentang Matius 28 ini. Oke, tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu, karena kita harus dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kita belajar firman Tuhan. Nah, kita berdoa dulu ya, lipat tangan, tutup mata, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami merayakan Paskah. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sekarang kami akan belajar firman Tuhan.
buat hati kami mau belajar firman Tuhan, buat telinga kami mau mendengar firman Tuhan. Pak, pada pagi hari ini Roh Kudus akan menolong kami saat kami belajar firman Tuhan. Berkati juga Oma yang membawakan firman Tuhan supaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Anak-anak, di dalam 3 hari lalu, ya, kita belajar tentang firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus disalib. Ya, Tuhan Yesus disalib. Kenapa sih? Apa Tuhan Yesus membuat kesalahan hingga dia disalib? Tidak ya, karena Tuhan Yesus mau menebus dosa-dosa kita semua, dosa-dosa orang berdosa, hingga Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib supaya kita diselamatkan. Setelah Tuhan Yesus disalib, dia
meninggal. Apakah Tuhan Yesus setelah itu dikubur lalu tidak bangkit lagi? Nah, hari ini kita belajar tentang hari ketiga setelah Tuhan Yesus dikuburkan. Apa yang terjadi? Tadi kita sudah belajar bahwa murid-muridnya datang, yaitu Ibu Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur. Mereka datang untuk melihat kubur Yesus, tetapi mereka sembunyi-sembunyi karena takut. Kenapa? Karena orang-orang Farisi, imam-imam tidak suka kepada mereka, ya. Mereka datang pelan-pelan datang ke kubur Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada gempa bumi. Ada gempa bumi. Mereka takut. Penjaga-penjaga juga yang menjaga kubur Tuhan Yesus ketakutan. Nah, apa yang terjadi? Mereka melihat ada malaikat yang datang membuka kubur Yesus, membuka tutup daripada kuburan Yesus, yaitu batu yang besar yang tidak bisa didorong oleh satu orang, harus banyak orang baru bisa tergeser. Nah, tetapi malaikat karena penuh kuasa dia dapat menggeser batu itu hingga batu itu tergeser. Apa yang terjadi? Rupanya Tuhan Yesus sudah bangkit. Saksinya siapa? Ibu-ibu yang datang untuk menengok kubur Yesus dan para penjaganya. Ya, mereka menyaksikan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Nah, Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan Yesus yang luar biasa karena dia adalah Allah sendiri yang bangkit untuk menebus dosa manusia, ya. Jadi apa yang kita harus pelajari yaitu bahwa dengan kebangkitan Tuhan Yesus kita adalah orang-orang yang menang. Tuhan Yesus sudah menang dari kuasa maut. Nah, sekarang Oma mau tanya, siapa yang hari ini ada di dalam ketakutan? Biasanya takut sama setan, takut sama orang-orang yang suka membuli, ya, atau orang-orang yang suka melakukan kejahatan. Nah, ketakutan ini akan membuat kita tidak berdaya. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka ketakutan karena Tuhan Yesusnya sudah disalib. Apa yang terjadi? Mereka mengurung diri di dalam rumah supaya tidak kelihatan, jangan ditangkap. Nah, kita mau lihat, kita mau belajar dari senter, ya. Ini ada Omo punya senter. Nah, senter ini bisa menyala, ya, bisa menyala tuh. Karena bohlamnya ada, ya. Juga baterainya di dalam ada, ya. Di dalam semuanya ada, maka dia dapat berfungsi. Lalu kalau kita belajar dari senter ini, maka senter ini bisa tidak menyala kalau bohlam di dalamnya mati. Juga baterai yang di dalamnya, ya, baterai di dalamnya habis. Nah, di sini ada baterainya. Kalau baterainya habis, ya. Nah, kalau baterainya juga terbalik, maka dia tidak bisa menyala. Sekarang coba kita lihat apakah baterai ini akan menyala setelah saya masukkan kembali dengan baik. Lalu kita melihat. Nah, kita tutup kembali. Apakah dia akan menyala? Ayo tebak. Menyala nggak? Coba, kita coba lagi ya. Wah, nggak menyala. Kenapa ya? Padahal tadi baterainya udah benar, lampunya juga udah benar. Coba kita periksa ulang ya. Apa yang terjadi? Wah, kita lihat baterainya. Wah, rupanya ada yang sumbat. Apa ini ya? Coba kita keluarin. Kita keluarin baterainya dulu ya. Wah, langsung nyala. Apa yang menghalangi sehingga baterainya nggak nyala nih? Coba ya, kita lihat sama-sama. Apa
Apa ini? Oh, ada kertas rupanya. Apa ya yang ditulis kertas ini? Oh, coba. Takut. Nah, seperti juga hidup kita, seperti senter ini. Kalau kita mau menyala, maka kita harus membuang rasa takut kita. Kita harus membuang semua rasa yang tidak bagus. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia harus berfungsi. Tetapi kalau ada takut, ada iri, ada dengki, maka dia tidak bisa menyala seperti senter ini. Kita tidak bisa bergembira, bersuka cita karena ada rasa takut di dalam hidup kita. Nah, kenapa Tuhan Yesus bangkit? Supaya kita semua bisa menghilangkan rasa takut kita karena ada Tuhan Yesus yang menjaga kita. Murid-murid Tuhan Yesus juga seperti itu. Setelah ibu-ibu ini melihat Tuhan Yesus, rasa takut mereka hilang karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, lalu Tuhan Yesus berkata, kan tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus bilang, kamu pergi, kasih tahu teman-teman yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah menang dari kuasa dosa. Jadi jangan takut lagi karena ada Tuhan Yesus yang terus menjaga di dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus akan memberi kita sukacita, memberi kita damai sejahtera, ya. Jadi dalam kehidupan kita, kita tahu Tuhan Yesus bangkit, maka kita juga bangkit dari rasa takut kita. Anak-anak, itulah cerita yang kita mau pelajari hari ini dari perjalanan kehidupan Tuhan Yesus yang sudah mati, tetapi dia tidak kalah. Dia bangkit kembali, lalu naik ke surga, ya, untuk datang kembali menjemput kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu percaya nggak kepada Tuhan Yesus? Pasti percaya, ya, karena Tuhan Yesus sudah menang. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus luar biasa. Oke, itu tadi cerita kita. Mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan Yesus memberi kita roh yang tidak takut, tetapi roh yang bersuka cita, yang senantiasa hidup di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini Tuhan Yesus mengajar kami supaya tidak takut, tetapi kami berani karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah ada di surga dan akan datang kembali untuk menjemput kami, supaya kami juga tidak takut, anak-anak sekolah minggu tidak takut, untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan dan dengar-dengaran kepada perintah Roh Kudus, dan juga belajar firman Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dosa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini ayat hafalan kita yang akan membuat kita tidak takut ada di dalam Markus 16 ayat 6F. Markus 16 ayat 6F, ya, yang berbunyi demikian. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Sekali lagi, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Anak-anak yang cantik-cantik, cakep-cakep, setelah kita belajar firman Tuhan, kita juga mau membuat prakarya, ya, aktivitas kita mau membuat tentang pelajaran Yesus sudah bangkit. Jadi nanti kita bisa bercerita bahwa waktu itu kubur Yesus terbuka karena gempa dan karena ada malaikat yang turun. Lalu
batunya naik ke atas, ke samping, lalu tidak ada lagi Tuhan Yesus. Nah, itu ceritanya. Nanti kamu bisa cerita kepada teman-temanmu atau kepada mama, papa, dan kakak, adik ya, supaya kamu tidak lupa. Bagaimana cara membuatnya? Apa yang kita butuhkan? Nah, coba kita lihat. Yang pertama, kita perlu kertas origami warna hitam ya. Lalu kita juga butuh kertas karton. Ini Oma punya dari bekas map ya, map. Lalu kita juga harus punya gunting. Hati-hati kalau gunting ya. Lalu kita harus punya lem. Juga kita harus punya pensil untuk menggambar polanya. Juga ini kancing jepret untuk kita pakai buat membuat ini dapat bergerak ya. Kancing jepret. Nah, ada spidol. Lalu kita juga boleh mencari benda yang bulat. Di sini Oma pakai bekas Nutella ya, bulat untuk membuat buletannya. Oke, itu bahan-bahannya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita ambil bekas map ini ya, mau warnanya apa aja boleh ya. Lalu kita gambar polanya. Pola pertama kita buat pola dari batu atau kubur Tuhan Yesus. Lalu kita juga buat pola buletan dari bekas tutup tadi. Kita bikin ya, buletannya 2 buah. Kita bikin seperti itu. Lalu setelah semuanya jadi, kita buat dari kertas, buat pola juga dari kertas origami ya. Bentuknya adalah buletan ya, buletan. Satu dari tadi bekas tutup botol kita bikin buletan, lalu gambar semacam kain ya, kainnya ya. Oke, ini polanya semua ya. Oke, nah sekarang setelah ada polanya, kita mau menggunting. Hati-hati kalau pakai gunting. Kita mau gunting pola dari kubur Tuhan Yesus ya. Kita gunting polanya supaya kita bisa pakai untuk bercerita. Oke, nah hasilnya seperti ini. Oke, ini kuburnya. Lalu kemudian kita gunting juga yang buletannya tadi ya, 2 buah. Karena nanti yang satu kita bisa potong. Ya, kita potong hati-hati, pelan-pelan. Nah, kalau kita sudah dapat 2 ya, 2 buletan dan 1 kuburnya. Lalu kemudian kita gunting kertas origami hitamnya ya. Kita gunting buletannya. Oke, kita gunting. Ini kita ambil yang warna hitam ya. Hitamnya seperti ini ya. Oke, lalu kita juga mau menggunting tadi bentuk dari kain. Kainnya, kain peluh namanya ya. Ini kita pakai warna putih. Kalau buletannya kita pakai warna hitam. Oke, ini sudah mau jadi deh. Nah, setelah itu kita ambil lem. Kita butuh lem ya. Kita butuh lem. Buletan yang satu ini kita akan buat seperti, kita potong dulu sini separuh ya. Karena buletan yang hitam sudah ada, kita ambil, kita potong untuk membuat tempat tidur ya, atau tempat meletakkan tubuh Tuhan Yesus setelah disalib. Ini kita potong. Nah, ini. Lalu ini kain peluhnya kita taruh di atas
seperti ini. Kita lipat ke belakang ya, karena panjang kita lipat ke belakang. Kita bisa lem. Nah, sudah jadi deh. Lalu kemudian lingkaran hitamnya kita juga lem. Gampang kok bikinnya ya. Kita lem, lalu kita tempelkan sebagai bentuk lubang kubur Tuhan Yesus ya. Lalu kain peluh tadi dan batu tempat meletakkan tubuh Tuhan Yesus kita lem juga. Setelah itu kita tempel di lubangnya. Nah, seperti ini. Jadi deh, tuh ada tempat meletakkan. Oh, salah, kebalik nih. Mestinya begini. Sorry. Nah, seperti ini. Jadi ada lubang kuburnya, ada batu tempat meletakkan Tuhan Yesus, dan ada kain peluhnya. Setelah itu kita ambil guntingan yang lain, kita tutup. Nah, seperti ini ya. Tapi karena dia nggak bisa goyang-goyang terus kita pegangin, kita harus mengambil kancing jepretnya ya, kancing jepretnya. Lalu yang tajamnya ya, yang tajamnya kita taruh di atas. Bisa kok pakai pulpen deh, pulpen. Kita buat lubang sedikit ya. Lalu kita masukkan kancing jepretnya. Kita taruh di belakang tuh tutupnya. Nah, selesai deh. Seperti ini. Kita gunting sedikit ya, karena dia nongol. Nah, seperti ini. Lalu kita dapat cerita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, kuburnya sudah kosong. Nah, gampang kan? Supaya kamu dapat bercerita kepada teman bahwa Tuhan Yesus saya tidak mati, tetapi dia bangkit dari kematian dan dia hebat. Oke? Bisa ya? Oke, untuk sekian dulu kita punya aktivitas hari ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Semuanya bangkit berdiri, kita mengangkat pujian yang mengatakan, ku menang bersama Yesus.
Doa syafaat dan penutup ditutup oleh Bapak Penatua Mesak Tombe. Salam anak-anak, selamat Hari Paskah. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa syafaat dan sekalian kita akan berdoa penutup. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami dapat menikmati, dapat melalui perayaan Paskah Gereja Kipait Sekolah Minggu Gereja Kipait Cibinong, dan kami mengucap penyertaan-Mu. Dan hari ini kami mengucap syukur karena kebangkitan Tuhan Yesus telah mendorong kami, menguatkan anak-anak untuk tidak takut di dalam perjalanan hidup mereka. Karena Tuhan Yesus telah menang dari dosa, Tuhan Yesus menang kepada iblis, dan Tuhan Yesus telah menang atas segala perkara. Jadi bersama Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu pasti menang dan pasti tidak takut. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pendidikan anak-anak sekolah minggu dalam suasana pandemi pada saat ini. Mungkin saja mereka beribadah secara online, mungkin saja mereka ada yang belajar secara tatap muka. Kiranya Tuhan berkati pendidikan mereka, pelajaran mereka, beri kesabaran kepada orang tua, beri kesabaran kepada guru-guru untuk mendidik anak-anak kami ini untuk lebih pintar, lebih cerdas pada hari-hari akan datang ini. Kami mengucap syukur bahwa saat ini kami dapat melalui ibadah Paskah ini, dan pada saat ini kami akan menutup ibadah kami ini pada hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami dan Tuhan sertai kami dalam acara-acara selanjutnya, sehingga acara selanjutnya kami ini dapat di bawah lindungan dan penyertaan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, anugerah keselamatan bagi anak sekolah minggu, bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa kami. Amin. Halo anak-anak, kita sudah membuat karya untuk merayakan Paskah. Bagaimana cara berceritanya? Coba kita dengar bagaimana cerita Paskah yang akan dibawakan oleh JJ memakai alat peraga. Nah, bagaimana? Paskah adalah dan Yesus disalib, terus dia mati, terus dia dikubur sampai 3 hari. Ada gempa, penjaganya takut, lari, baru turun malaikat mendorong batunya, baru tidak ada apa-apa, cuma kainnya, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Yeay, itulah cerita Paskah. Ya, JJ sudah pintar cerita Paskah. Iya. Nah, selamat pagi. Hari ini kita memperingati Paskah. Dalam rangka merayakan Paskah, kita akan mengadakan perlombaan ya. Kamu suka kan? Pasti ada hadiahnya kok. Ya, nanti hadiahnya kita kirim ke rumah kamu ya. Nah, apa perlombaannya? Yaitu tentang kreativitas, yaitu membuat telur. Bukan membuat telur, tetapi menghias telur ya. Kamu boleh pakai telur plastik atau telur beneran yang sudah direbus ya. Nah, ada contoh-contoh yang Oma bikin. Contohnya nih, ada babi ya. Babi yang kita hias dari kertas bekas map ya, yang dipotong-potong hingga menjadi babi. Gambarnya begini, sama kancing ya. Itu satu. Lalu kemudian ini ada domba dari kertas tisu. Dari kertas tisu yang digulung dengan lidi ya, lalu dibentuk seperti ini. Kemudian ada juga nih ikan. Dari apa ikannya? Dari kantong kresek ya, kantong kresek. Telurnya dibungkus
dibungkus dengan kantong kresek seperti itu ya, jadi menyerupai ikan. Tetapi kalau kamu punya kreasi-kreasi yang lain, boleh. Nah, bagaimana cara penilaiannya? Yaitu kamu bikin di rumah, boleh dibantu kakak, boleh dibantu sama mama atau papa. Kamu bikin kreasi dari telur ya, telur yang dikreasi dengan barang-barang yang ada di rumah atau barang-barang bekas seperti kantong kresek dan tisu tadi. Nah, kamu buat lalu kamu foto hasilnya ya. Hasilnya kamu foto, nanti kamu kirim ke Sekolah Minggu Cibinong ya. Sekolah Minggu Cibinong atau link Sekolah Minggu Cibinong. Fotonya saja. Nanti guru-guru akan menilai siapa yang paling bagus, kreatif, akan kita beri nilai. Oke? Siap ya? Nah, itu untuk merayakan Paskah kenaikan Tuhan Yesus. Oke, ditunggu ya. Jangan lupa seminggu kami kasih kesempatan. Jadi minggu depan dari tanggal 4 berarti di tanggal 7 berarti tanggal 11 harus sudah masuk dan akan dinilai ya. Dan diumumkan siapa pemenangnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Seperti gini ya.